Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Angelica. Saya dari Universitas Budi Luhur, jurusan Public Relations. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang filsafat feminisme Kristen. Sebelumnya, apa itu feminisme? Aliran feminisme adalah aliran yang ingin memperjuangkan hak-hak dari kaum wanita agar mendapat hak yang sama tanpa adanya diskriminasi. Karena sejarah telah membuktikan bahwasannya hak-hak kaum wanita sering dikesampingkan dalam segala hal, baik keluarga maupun hukum. Kemudian, negara kurang melindungi hak-hak kaum wanita dengan aturan hukum yang ada, padahal hak-hak kaum wanita rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sering merugikan kaum wanita. Karena secara esensinya, wanita makhluk yang lemah dibandingkan para pria. Feminisme adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu femina, yang artinya adalah perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an, mengacu pada teori kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Serta dalam pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Dalam perkembangannya secara luas, kata feminis mengacu kepada siapa saja yang sadar dan berupaya untuk mengakhiri subordinasi yang dialami perempuan. Feminisme sering dikaitkan dengan emansipasi. Emansipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pembebasan atau dalam hal isu-isu perempuan, hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini adalah seorang figur atau tokoh pahlawan wanita yang pertama yang sangat terkenal dalam perjuangannya dalam emansipasi perempuan. Ia berjuang untuk kebebasan perempuan dari norma-norma tradisional yang ada. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah gerakan feminisme. Gerakan feminisme dimulai sejak akhir abad ke-18, namun diakhiri pada abad ke-20. Suara wanita di bidang hukum, khususnya teori hukum, muncul saat dilandasi sosiologi feminis, filsafat feminis, dan sejarah feminis. Itu semua merupakan perluasan perhatian wanita di kemudian hari. Di akhir abad 20 itu, gerakan feminis banyak dipandang sebagai gerakan-gerakan kritikal yang pada intinya banyak memberikan kritik terhadap logika hukum yang selama ini digunakan. Walaupun pendapat feminis bersifat pluralistik, namun satu hal yang menyatukan mereka adalah keyakinan mereka bahwa masyarakat dan tatanan hukum bersifat praktikal. Feminis menitik beratkan perhatian pada analisis peranan hukum terhadap bertahannya hegemoni yang ada. Segala analisis dan teori yang kemudian dikemukakan oleh feminis diharapkan dapat secara nyata diberlakukan. Karena segala upaya feminis bukan hanya untuk menghiasi lembaran-lembaran sejarah perkembangan manusia, namun lebih kepada upaya manusia untuk bertahan hidup. Jadi aliran-aliran feminis ini lebih ke bagaimana pergerakan-pergerakan wanita agar dapat disetarakan gendernya dengan laki-laki dan tidak posisinya tidak berada di bawah laki-laki. Ada macam-macam aliran feminisme, diantaranya yaitu feminisme liberal, feminisme marxis, feminisme radikal, feminisme Islam, feminisme Kristen. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah feminisme Kristen. Tempat bagi wanita dalam keluarga, masyarakat, dan gereja telah mendapat perhatian khusus para ahli dan masyarakat pada awal abad ke-20 itu. Kalau orang Kristen memahami konsep Alkitab tentang wanita, pasti tidak perlu ada gerakan feminisme dalam masyarakat Kristen, khususnya dalam gereja.
Alkitab telah memaparkan kedudukan perempuan yang layak dan posisi yang proporsional dan profesional. Di tengah masyarakat Yahudi, kedudukan wanita masih tetap direndahkan, bahkan disamakan dengan budak dan orang berdosa. Wanita adalah manusia yang tidak sempurna, tapi menurut Alkitab tidak demikian. Alkitab selalu menyebut wanita adalah perempuan. Ini yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai mitra pengusaha bersama dengan laki-laki. Di samping itu juga memiliki peran reproduktif, yaitu ibu dari semua yang hidup. Menurut kitab Kejadian ayat 3:22. Menurut kitab Kejadian, manusia telah diciptakan oleh Allah sebagai gambarnya. Dilihat dari proses penciptaan dunia ini, manusia mempunyai sejarah dan proses penciptaan yang berbeda dengan ciptaan Allah lainnya. Bahkan Kejadian menyaksikan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Dari ungkapan ini dapat ditafsirkan bahwa eksistensi dan identitas tersebut berkaitan erat dengan kekuasaan yang dimiliki, juga dengan pemikiran dan sifat-sifat yang ada di dalam tubuh manusia tersebut. Namun yang lebih dalam dan jauh dari hal-hal ini adalah hubungannya yang tersembunyi di antara manusia dan Khaliknya. Dari proses penciptaan tersebut dapat dilihat hal-hal yang khusus seperti Allah menghembuskan nafasnya ke dalam hidungnya. Menurut kitab Kejadian 2:7. Hal ini jelas menunjukkan hubungan yang sangat pribadi, mendalam dan rahasia, yang sulit diterjemahkan dalam bahasa manusia. Dalam kitab Kejadian 1, Allah tidak membedakan manusia di antara laki-laki dan perempuan. Keduanya diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang sama derajatnya, sejajar, dan sama nilainya di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih penting dan kurang penting, tidak ada yang lebih tinggi dan kurang tinggi. Tidak ada istilah yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Bahkan tidak ada penjelasan bahwa laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan dan sebaliknya. Kepada manusia laki-laki dan perempuan, Allah memberikan tugas untuk berkuasa atas ciptaan Allah yang lainnya. Maka kaum laki-laki dan perempuan perlu bekerja sama serta melakukan segala tugas yang dipercayakan. Menurut kitab Kejadian 2, penciptaan laki-laki dan perempuan diberikan penjelasan yang lebih rinci. Perempuan diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk laki-laki. Perempuan juga diciptakan untuk laki-laki. Tujuan Allah menciptakan perempuan adalah menjadikan penolong bagi laki-laki. Walaupun demikian, sekali-sekali perempuan tidaklah lebih rendah daripada laki-laki. Dapat dimengerti bahwa Allah menciptakan perempuan dengan kemampuan khusus, sehingga laki-laki dan perempuan akan hidup selaras dan saling melengkapi. Menurut kitab Kejadian 2 menyatakan bahwa sebelum menciptakan perempuan, Allah telah melarang manusia memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Setelah membahas kitab Kejadian tersebut, tidak heran jika timbul berbagai reaksi dari kaum wanita, mulai dari sekedar memendam rasa tidak puas, hingga yang berani bersuara bahkan yang lebih ekstrim memberontak terhadap tatanan-tatanan yang telah berakar di masyarakat. Tidak heran pula jika di berbagai penjuru dunia, kita akan menemukan gerakan kaum wanita yang dikenal dengan istilah feminisme. Suatu gerakan yang dilandasi oleh kesadaran kaum wanita bahwa mereka adalah makhluk yang Tuhan ciptakan sederajat dengan pria. Berikut adalah latar belakang bagaimana teologi feminis itu sendiri. Pandangan yang merendahkan wanita bukan hanya ada di luar kekristenan. Di dalam gereja sendiri, tragisnya, seringkali wanita dipandang sebagai harta milik, objek, polusi yang membahayakan, dan yang paling keras adalah wanita dinilai
tidak mampu menjadi gambar Allah, sehingga mereka dilarang untuk menjadi pemimpin, pengkhotbah, dan pengajar dalam ibadah maupun pelayanan di gereja. Maka dari itu di sebuah gereja tidak ada pemimpin wanita. Semua pemimpin adalah laki-laki. Paulus dalam surat-suratnya pun seolah-olah mengkonfirmasi status dan peran wanita dalam gereja itu. Misalnya di Alkitab 1 Korintus dan 1 Timotius, pada kedua bagian tersebut, Paulus melarang wanita berbicara dan mengajar dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Bahkan secara tegas, ia menulis bahwa Hawalah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Sikap Paulus tersebut sangat mempengaruhi cara gereja memperlakukan wanita. Selain ayat-ayat tersebut, cara bapak-bapak gereja memperlakukan wanita juga banyak dipengaruhi oleh ajaran Yunani dan Talmud. Menurut William Barclay, pandangan orang Yahudi yang merendahkan wanita nampak dalam doa pagi orang Yahudi yang terdapat dalam Talmud. Di dalam doanya setiap pagi seorang Yahudi bersyukur karena Tuhan tidak menciptakannya sebagai seorang kafir, budak atau wanita. Wanita pada masa itu dianggap rendah dan berada di bawah dominasi pria. Keadaan ini terus berlanjut selama berabad-abad tanpa ada perubahan. Pada abad pertengahan, kaum wanita mulai menyadari bahwa mereka dimarginalkan dalam urusan gereja dan masyarakat. Kesempatan yang mereka miliki sangat terbatas, dan tempat yang tersedia bagi mereka hanyalah dalam rumah tangga saja. Kesadaran akan keadaan ini mulai membawa sedikit angin perubahan. Sejumlah wanita tampil sebagai penulis-penulis spiritual dan penulis mistik pada masa kini. Beberapa karya tulis menunjukkan adanya pengertian yang mendalam tentang isu-isu filsafat. Hanya karya tulis tersebut tidak dalam bentuk seperti tulisan para teolog gereja, tetapi lebih bersifat kepada kontemplatif yang memperlihatkan pendekatan mereka terhadap masalah-masalah kehidupan, di mana kunci-kunci jawaban mereka adalah di dalam hal-hal spiritual. Keadaan kaum wanita secara perlahan-lahan mengalami sedikit perubahan pada zaman pencerahan. Pada abad pencerahan memberi dampak besar bagi bangkitnya para wanita, terutama di bagian Eropa. Beberapa wanita tampil ke permukaan dan melahirkan karya tulis ilmiah tentang wanita. Gagasan-gagasan dan mulai dengan gerakan-gerakan wanita seperti memberontak, namun lebih condong ke emansipasi wanita. Gerakan ini makin terasa pada abad kedua, setelah khususnya di Barat, di Amerika Serikat, yang menjadi gerakan wanita modern. Sejak saat itu, gerakan ini seolah tidak terbendung lagi. Kini gerakan feminisme dapat kita jumpai di belahan bumi manapun, sehingga tidak heran jika mengenai adanya Black Feminist teologi di Afrika, feminis Islam di Indonesia, feminis Yahudi, dan sebagainya. Dari paparan di atas, jelaslah bahwa teologi feminis lahir sebagai reaksi protes terhadap dominasi dan penindasan terhadap kaum-kaum wanita yang telah berlangsung di dalam dan di luar gereja selama berabad-abad. Sekian dari saya tentang feminis Kristen. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.